Nah, apakah di sini Terra itu ditakdirkan untuk bangkrut, teman-teman? So what Protocol Armageddon is as a kill switch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar Terra Luna, teman-teman ya. Jadi udah 4 hari yang lalu ya Didi terakhir itu membahas Terra Luna dan permasalahan news-news mengenai Dukwon, teman-teman ya. Nah, kira-kira ada news apa lagi sih mengenai Terra Luna ini, teman-teman ya? Nah, seperti apa nanti kabar Terra Luna dan seperti apa news terbarunya, teman-teman? Nanti bakal Didi bahas di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya, teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi son. Nah, oke teman-teman, di sini dikutip dari Witcher News ya. Di sini ada artikel tuh mengapa Luna memompa, teman-teman ya. Ini tepatnya itu pada tanggal 22 Mei 2022. Jika kita lihat di CoinMarketCap ya, teman-teman ya. Memang di sini ya tanggal 22 bulan 5 2022 itu memang harga si koin Terra Luna ini sangat memompa tajam, teman-teman ya. Dari sini ke sini itu kan tajam banget gitu, teman-teman ya, kenaikannya gitu. Makanya di sini Witcher News meliputnya nih mengapa Luna memompa, teman-teman. Oke. Jadi kalau di video Didi sebelumnya, teman-teman ya, Didi itu sudah menjelaskan ya mengenai rencana kebangkitan Terra Luna kedua, teman-teman ya, yang disertai dengan pemungutan awal yang menyatakan 90% lebih ya memilih menentang proposal untuk membuat hard fork si Terra Luna ini, teman-teman ya. Namun di pemungutan suara yang kedua, teman-teman ya, 80% suara itu malah mendukung proposal Terra Luna yang terbaru, teman-teman, mengenai hard fork si Terra Luna ini, teman-teman. Dan itu sudah dibahas di video Didi sebelumnya, teman-teman ya. Nah, setelah itu pada tanggal 22 Mei 2022, teman-teman, Luna itu mengalami kenaikan 100% ya dalam kurun waktu 24 jam, teman-teman, pada tanggal 22, teman-teman ya. Jadi di sini nih. Nah, pada waktu ini, teman-teman ya. Oke. Jadi di sini jelaskan ya alasan kenapa Luna itu mengalami kenaikan 100% lebih dalam kurun waktu 24 jam, teman-teman. Nah, di sini sebagian besar anggota komunitas Luna itu juga mengusulkan nih, teman-teman, katanya gagasan pembakaran token untuk mengalahkan hiperinflasi koin, teman-teman. Jadi total pasokan koin saat ini mencapai 6,9 triliun, teman-teman. Jadi kita cek aja di CoinMarketCap, teman-teman ya. Jadi memang di sini untuk total supply-nya itu 6,9 triliun. Nah, untuk sirkulasi supply atau supply yang beredar itu sekitar 6,5 triliun, teman-teman. Oke. Jadi sesuai ya, teman-teman ya. Dan di sini juga dijelaskan katanya pompa pada tanggal 22 Mei kemarin, teman-teman ya. Itu juga dikaitkan dengan luka bakar Luna, teman-teman ya. Jadi beberapa orang pengguna itu men-tweet Dukwon memintanya untuk mengirimnya alamat brand dan dia membalas pengguna tersebut dengan sebuah alamat, teman-teman. Oke. Jadi pada tanggal 21 Mei-nya, teman-teman ya. Jadi ada seseorang pengguna Twitter itu menanyakan alamat brand ke Dukwon, teman-teman. Dan di sini Dukwon itu membalasnya dengan memberinya alamat brand, teman-teman ya. Jadi ini tweetan percakapan mereka ya pada tanggal 21 Mei 2022, cuy. Jadi setelah diberikannya alamat dompet brand tersebut, teman-teman ya, di sini tuh ada keterangannya bahwa pengguna Twitter itu memberi balasan nih ke Dukwon, teman-teman. Saya mengerti ini mungkin sangat sulit bagimu, teman-teman, katanya ya. Jadi di sini Dukwon itu membalasnya dengan mengatakan, katanya itu, kami tidak pernah melakukan sesuatu yang teduh dan hidup yang bernapas dengan apa yang terbaik untuk komunitas ini selama 5 tahun terakhir ya. Jadi intinya dia itu sudah melakukan yang terbaik dalam 5 tahun terakhir, teman-teman ya. Jadi semua orang yang bekerja dengan kami itu katanya mudah-mudahan bisa memahami hal ini dan kami berharap dapat membuktikannya di masa depan ya. Ini tweetan dari si Dukwon, teman-teman. Namun di sini juga diterangkan ya, sampai saat ini tidak jelas apa yang akan terjadi di Luna di masa depan, teman-teman ya. Jadi kita nggak tahu juga apa yang akan terjadi di Luna yang akan datang, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi setelah tadi ada pengguna Twitter yang meminta alamat brand ya, dan si Dukwon itu memberikan alamat brand tersebut, teman-teman. Dan di sini timbul pertanyaan lagi nih, apakah Dukwon mengontrol brand wallet Luna, teman-teman ya?
Oke, jadi di sini dikutip dari Wager.guru, teman-teman. Jadi di sini dijelaskan ya, Do Kwon itu memegang kendali atas brand wallet Luna ya. Do Kwon sendiri itu pernah mengungkapkan dalam balasan komentar komunitas di blog Agora, teman-teman ya. Katanya itu seluruh percakapan berada di bawah bagian komentar di inisiatif pembakaran Do Kwon ya. Jadi di tengah-tengah percakapan tersebut ya di blog Agora, teman-teman ya, ada salah satu seorang pengguna ya yang bertanya kepada Do Kwon nih, teman-teman ya. Katanya itu, siapa yang memegang kunci dompet yang terbakar ini ya. Ini jawaban dari Do Kwon ya, ketika tadi ada komunitas di blog Agora yang menanyakan mengenai siapa yang memegang kunci dompet yang terbakar ini, teman-teman. Di sini Do Kwon itu menjawab kepada pengguna ya, bahwa dia itu yang mengendalikan dompet yang terbakar, teman. Jadi di sini Do Kwon itu mengatakan bahwa yang mengendalikan wallet brand yang diberikan Do Kwon ke pengguna tersebut adalah si Do Kwon, teman-teman ya. Jadi ada orang mengirim ke wallet situ, teman, tujuannya untuk di brand, namun di situ Do Kwon itu memiliki kunci, jadi teman-teman ya. Jadi memiliki kunci dari wallet tersebut ya, otomatis si Do Kwon itu bisa dong memperjualbelikan si Luna di dalam wallet tersebut gitu, teman-teman, intinya ya. Nah, ini adalah I control the brand wallet ya. Jadi alamat wallet tersebut si Do Kwon yang kontrol, teman-teman ya. Jadi masih bisa diakses ya, sama aja bohong dong, berarti nggak di brand gitu, teman-teman ya. Karena Do Kwon sewaktu-waktu itu bisa menjualnya gitu ya, menjual token Lunanya itu, teman-teman. Dan ini ketika dijual sama Do Kwon, otomatis si harga Luna juga akan turun, teman-teman ya. Makanya di sini analis mempertanyakan sifat desentralisasi Do Kwon dan Luna, teman-teman ya. Bahkan katanya di sini ya, seorang analis yang bernama Jack Neil Ward ya menulis utasan paparan Luna, di mana dia menyoroti beberapa kelemahan utama dalam proyek tersebut ya, teman-teman ya. Jadi ada beberapa analis Jack Won ya yang menulis paparan Luna mengenai kelemahan Luna, teman-teman. Oke, jadi di sini jelaskan, teman ya, dia itu menulis bahwa ini sangat buruk untuk harga Luna katanya. Dan dia itu juga menambahkan nih bahwa mekanisme pembakaran di Terra Luna ini aneh gitu, teman-teman ya. Katanya itu mekanisme pembakaran sekarang hanya digunakan untuk menjual ke pasar dan kemudian untuk membeli BTC, teman-teman ya. Jadi intinya, teman-teman ya, alamat wallet brand yang dikirim ke salah satu pengguna Twitter tersebut, teman-teman ya, ternyata si Do Kwon itu bisa mengontrolnya ya, karena si Do Kwon itu memiliki kunci dari wallet tersebut, teman-teman. Dan menurut analis Jack Neil Ward ini, teman-teman ya, si Do Kwon itu bisa mempergunakan token Luna ya yang dikirim ke alamat dompet brand itu, teman-teman ya, untuk dijualnya dan kemudian untuk dibelikan BTC, teman-teman ya. Wadaw ya. Nah, oke, di sini dikutip dari wagernews.guru ya pada tanggal 23 Mei 2022, teman-teman. Dimana di sini pendiri Terra ya atau Do Kwon mengatakan mengirim Luna ke alamat pembakarannya tidak melakukan apapun kecuali Anda kehilangan token Anda, teman-teman ya. Dan di sini Do Kwon itu memperjelasnya, teman, pada tanggal 23 Mei seperti yang telah saya catat beberapa kali, saya tidak berpikir mengirim token ke alamat ini ya untuk membakar token adalah ide yang baik. Tidak ada yang terjadi kecuali Anda kehilangan token Anda, ingin tidak Anda kebingungan sama sekali, katanya, teman-teman. Nah, di sini lagi-lagi Tajo Crypto ya, teman-teman, dia itu menjelaskan sejelas-jelasnya nih kepada pengguna Twitter. Katanya itu membakar token mengurangi suplai yang beredar, teman-teman. Tapi Do Kwon mengatakan bahwa mengirim token ke alamat pembakaran Luna tidak menghasilkan apa-apa kecuali Anda yang mengirim token itu akan kehilangan token Anda sendiri, teman-teman. Dan Anda tidak boleh membakar token, teman-teman. Ini datang setelah laporan bahwa ia memiliki kunci pribadi alamat pembakaran dan menggunakannya untuk membeli BTC, teman. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, teman ya, bahwa Do Kwon ini memiliki kuncinya, teman, dan otomatis token yang berada di dalam dompet pembakaran tersebut, teman-teman, bisa sewaktu-waktu Do Kwon jual, teman ya, dan akan dibelikan BTC ya, menurut keterangan di artikel wager.guru ini, teman-teman. Jadi sama aja nggak membakar token gitu, teman-teman ya, karena tokennya itu bisa diakses Do Kwon, teman-teman ya, untuk menjual Luna dan dibelikan BTC. Gitulah intinya pokoknya, teman-teman. Nah, setelah kejadian tersebut, teman-teman ya, di sini dikutip dari Wager News, katanya itu video lama muncul kembali dari Do Kwon yang mengatakan Terra itu memiliki kill switch, teman-teman ya, atau memiliki pengendali atas mati hidupnya Terra Luna gitu, teman-teman.
Jadi di sini jelaskan teman-teman, dalam video tersebut itu si Dukon itu terdengar mengisyaratkan bahwa Terra itu ditakdirkan untuk bangkrut teman-teman, karena mereka memiliki protokol Armageddon teman-teman ya. Dia menyatakan dalam video lama bahwa tim dapat menarik pelatuknya dalam kurun waktu 24 jam, kami pergi, katanya teman-teman. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan, kami membakar semua aset kami memutuskan semua hubungan kami, dan Terra tidak ada apa-apanya, katanya teman-teman. Kata-kata tersebut ya yang dikatakan Dukon dalam video yang muncul kembali ya, tentang kill switch dan protokol Armageddonnya teman-teman. Nah, jadi ini videonya teman-teman yang berhasil ditweet oleh Watcher.guru teman-teman. Jadi di video ini si Dukon itu mengatakan nih, kami memiliki tombol pemutus. Jadi ketika kami tidak lagi dalam posisi untuk melayani masyarakat, kami menarik pelatuknya dan dalam 24 jam kami pergi. Jadi itu yang dikatakan oleh si Dukon teman-teman ya, ketika wawancara di video lama ini teman-teman. We have sort of something called a protocol Armageddon at the company. So what protocol Armageddon is that's a kill switch. So whenever we feel like we're no longer in a position to be able to best serve the community, we pull the trigger and 24 hours we're gone. We burn all of our assets, we cut all of our ties, and it's nothing. Dan di sini juga dijelaskan ya, katanya dalam video lainnya yang berasal dari wawancara yang sama teman-teman, Dukon itu seakan-akan itu terdengar berbicara dan mengisyaratkan tentang kembali ketiadaan ya teman-teman. Dan ini yang dikatakan oleh Dukon teman-teman ya. Itu adalah siklus kehidupan katanya teman-teman. Anda mulai dari nol dan kembali ke nol, disitulah saya ingin berada, katanya teman-teman. Jadi saya pikir Terra akan menjadi standar uang terdesentralisasi di seluruh blockchain, di semua blockchain bahkan. Dan saya senang Terraform Labs berkontribusi dalam porsi yang signifikan dari visi awal itu, tetapi akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Dia juga terdengar mengatakan bahwa kembali ketiadaan teman-teman. Dan di sini juga dijelaskan ya, dia itu juga terdengar teman-teman ya, seakan-akan itu katanya kembali ketiadaan adalah menyenangkan teman-teman. Oke, jadi di video terusan tersebut si Dukon mengatakan seperti itu teman-teman. Nah, berbicara dengan kasus penasaran kill switch dan kejatuhan Terra teman-teman ya. Nah, yang katanya di sini dijelaskan teman-teman, kami memiliki tombol pemutus. Jadi ketika kami tidak lagi dalam posisi untuk melayani masyarakat, kami menariknya pelatuknya dan dalam 24 jam kami pergi teman-teman. Jadi intinya dia si Dukon itu mengatakan bahwa dia itu memiliki kendali penuh untuk meninggalkan Terra Luna tersebut teman-teman. Dan di sini juga dijelaskan teman-teman, hanya beberapa hari sebelum Terra UST dan Luna jatuh ke harga $0 teman-teman, Dukon itu mencoba membubarkan entitas Korea di Terra teman-teman. Apakah semua ini sudah direncanakan oleh Dukon teman-teman sebelum harga Terra Luna itu jatuh teman-teman? Dan mengutip dari sini juga teman-teman ya, ini yang dikatakan Dukon juga teman-teman. Jadi setiap kali kami merasa kami tidak lagi dalam posisi untuk dapat melayani masyarakat dengan baik-baiknya ya, kami menarik pelatuknya dan dalam 24 jam kami pergi. Kami membakar semua aset kami memutuskan semua hubungan kami, dan itu bukan apa-apa. Jadi untuk berjaga-jaga jika segalanya bergerak sedikit lebih cepat dari yang kita perkirakan. Jadi melihat dari kutipan ini teman-teman, jadi semua itu kayak seperti direncanakan gitu loh teman-teman. Apalagi sebelum jatuhnya Terra teman-teman ya, dia itu sempat membuarkan entitas Terra Luna di Korea teman-teman ya. Dan di sini dia bilang nih teman-teman bahwa katanya kami membakar semua aset kami memutuskan semua hubungan kami, dan itu bukan apa-apa teman-teman. Jadi katanya itu untuk berjaga-jaga, segalanya bergerak sedikit lebih cepat dari yang kita perkirakan teman-teman. Nah oke, jadi bagaimana nih menurut kalian mengenai kejadian Terra Luna teman? Dari mulai dompet pembakaran burn ya yang dikendalikan oleh Dukon sendiri, dan bagaimana juga menurut kalian mengenai bahwa Dukon ini memiliki kill switch nih teman-teman, atau tombol pemutus ya untuk Terra Luna. Sebelumnya juga sebelum kejadian Terra Luna ya, si Dukon tuh juga sudah membubarkan entitas Terra Luna di Korea Selatan. Dan sebelumnya si Dukon juga mengatakan teman-teman ya, kami akan membakar semua aset kami dan kami akan memutuskan semua hubungan kami teman-teman ya. Nah, apakah di sini Terra itu ditakdirkan untuk bangkrut teman-teman?
Dan bagaimana menurut kalian mengenai masa depan Terra Luna ketika kalian mengetahui hal ini, teman-teman? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman-teman. Jadi, bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe, teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.